Seger banget. Nikmatnya bisa menghirup udara bebas, bisa mendengarkan kicauan burung, bisa melihat hamparan tanaman hijau yang luas. Surga. Udah mulai record ya? Assalamualaikum, halo Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Welcome back to my YouTube channel, Dr. Sapta Official. Ada yang beda nih dengan konten Dr. Sapta kali ini. Pada konten-konten sebelumnya, mungkin teman-teman melihat kalau bikin kontennya di dalam studio. Tapi kali ini Dr. Sapta akan membuat konten yang berbeda. Pada konten kali ini, saya akan membahas tentang suatu topik yang tentunya lagi hangat banget dan banyak diperbincangkan di masyarakat, yaitu tentang self-love. Self-love yang artinya adalah mencintai diri sendiri. Pasti sering dengarkan tentang istilah itu, self-love. Dan tentunya di sini kita akan membahas dan mengupas tuntas sebenarnya makna lebih dalam lagi dari self-love itu apa sih? Kemudian sebenarnya apa sih manfaatnya self-love ini untuk kesehatan kita? Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan self-love dalam diri kita? Nah, pasti ini adalah topik yang sangat menarik. Untuk itu, tonton video ini sampai habis. And let's check it out! Belakangan ini banyak orang menggaung-gaungkan tentang self-love. Mungkin sebagian dari Anda sudah mengerti arti dari self-love atau mencintai diri sendiri. Tapi tidak sedikit juga dari Anda yang mungkin kurang paham tentang makna lebih dalam lagi tentang self-love itu sendiri. Mencintai diri sendiri bukan hanya tentang kita menggunakan pakaian terbaik untuk diri kita. Tidak hanya kita merawat diri kita atau mungkin kita mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Tapi lebih dari itu, self-love adalah suatu cara kita mencintai diri kita sendiri dengan melibatkan banyak aspek dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari tentang kelebihan dan juga kelemahan yang ada dalam diri kita. Kemudian kita mengenali, kemudian kita membentuk suatu kepercayaan diri dalam diri kita, dan yang mencapai suatu pencapaian yang paling maksimal yaitu self-acceptance atau penerimaan diri kita sendiri. Bagi Anda yang memiliki karakter-karakter seperti workaholic, kemudian ambisius, atau mungkin perfeksionis, self-love penting sekali bagi Anda. Karena apa? Karena dari penelitian, bagi orang-orang yang memiliki karakter tersebut, itu justru akan memunculkan resiko terjadinya masalah pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental Anda. Di tengah aktivitas yang padat dan juga menjalani hari-hari dalam masa pandemi seperti ini, tentu kita akan rentan mengalami gangguan fisik dan juga gangguan mental. Biasanya yang banyak terjadi pada gangguan mental adalah yang pertama depresi, kemudian stres yang berkepanjangan, insomnia, dan bisa jadi terjadinya penurunan semangat dalam hidup. Itu mengapa kita harus mengerti tentang makna dari self-love. Dengan self-love, seseorang mampu mengatasi masalah-masalah dan kemudian dapat berpikir jernih untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita harus sepakat dulu ya, bahwa self-love dan juga selfish. Jadi kalau misalnya self-love itu kan mencintai diri sendiri, sedangkan kalau selfish itu adalah egoisme. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau egoisme, selfish atau egois itu adalah suatu tindakan atau perbuatan mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Dan ini sifatnya lebih konotasi. Kalau konotasi itu artinya lebih merugikan. Apa yang kita lakukan itu merugikan untuk orang lain. Tapi kalau self-love itu berbeda. Itu artinya suatu tindakan atau perbuatan kita menghargai diri kita sendiri, kita memahami diri kita sendiri, kita mengenal karakter diri kita sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat bermanfaat baik bagi lingkungan sekitar kita. Jadi sudah tahu ya bedanya antara self-love dan juga selfish. Itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, berikutnya, ternyata self-love ini memiliki banyak sekali manfaat positif bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur dan juga tidur yang cukup. Dari tiga hal ini akan mencegah penyakit-penyakit yang beresiko terjadi apabila kita tidak melaksanakannya dengan baik. Contoh, kalau misalnya kita makan makanan yang bergizi, kita tahu mana porsi yang tepat, kapan kita harus mulai makan, seberapa banyak yang harus kita makan, kita akan terhindar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Kalau kita berolahraga dengan rajin, kita berolahraga
berolahraga secara teratur, otomatis tubuh kita akan lebih bugar dan kita akan siap menghadapi hari-hari berat kita. Kalau misalnya kita tidurnya dengan cukup, kita tahu porsi tidurnya harus berapa jam berapa kita harus istirahat dan kapan kita bangun, otomatis tubuh kita pun akan lebih fresh, pikiran kita juga akan lebih sehat, mental kita pun juga akan tetap terjaga, dan kita akan terhindar dari insomnia. Nah, Anda bisa menerapkan konsep self-love yang paling sederhana yang bisa dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu sesuai dengan keinginan Anda dengan istilah me time. Me time atau ada waktu tersendiri bagi diri kita sendiri. Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya, tergantung dari kesenangan Anda. Contoh yang paling simple, kalau misalnya disuruh me time, Dokter Sapta mau milih apa ya kalau misalnya me time? Kalau saya paling gampang karena saya suka membaca, saya suka bernyanyi, ya mungkin saya akan melakukan hal itu yang paling simple. Kenapa? Karena hal-hal yang saya sukai ini akan meningkatkan rasa bahagia dalam hati saya, sehingga saya lebih fresh, kemudian saya lebih ceria, saya bahagia kembali, dan saya siap untuk melakukan aktivitas berikutnya. Nah, bagi Anda pun juga seperti itu. Me time itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan saya rasa tidak harus dengan cara yang mahal, tidak harus dengan sesuatu yang ribet, bahkan dengan tidur siang saja itu bisa menjadi me time untuk Anda. So, untuk menentukan me time dan akhirnya bisa mencapai self-love, tentu saja Anda bisa tentukan sendiri. Dari penelitian yang sudah ada, dengan kita melakukan me time, kemudian akhirnya kita bisa fresh, kita bisa tenang, kesehatan mental kita terjaga, ternyata itu dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung loh. Jadi dengan kondisi tubuh kita yang fresh setelah kita melakukan me time, kemudian juga hati kita bahagia, kemudian mental kita pun juga ikut terjaga, dengan sendirinya kualitas pembuluh darah kita pun juga akan semakin bagus, dan akhirnya kita akan terhindar dari resiko terjadinya penyakit pembuluh darah jantung. Setelah memahami konsep dari self-love itu sendiri, saya yakin juga mungkin ada beberapa pikiran dari Anda bahwa ternyata untuk menumbuhkan self-love itu tidak mudah ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang tanya nih, kira-kira bagaimana sih dok caranya bisa menumbuhkan self-love atau cinta pada diri kita sendiri? Nah, berikut nih, ada hal-hal yang akan saya sampaikan, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk dapat menumbuhkan self-love dalam diri kita. Yang pertama adalah berhenti membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Sikap membanding-bandingkan diri kita atau orang lain itu justru tidak baik bagi tubuh kita atau mungkin bagi diri kita. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa masing-masing orang, masing-masing personal, masing-masing manusia diciptakan dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian setelah kita bisa tahu, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, yang kedua, kita lanjut pada fase kita mengenali diri kita sendiri. Ketika kita sudah tahu bahwa masing-masing orang itu punya hal yang diciptakan berbeda-beda, kemudian kita dapat mengetahui ini kekuatan saya, ini kekurangan saya. Di situ akhirnya kita bisa kenalan lebih dalam lagi nih pada diri kita. Berikutnya, setelah Anda mengetahui nih tentang kekurangan dan juga kelebihan Anda, kan pasti dong nggak cuman bisa kenal aja, tapi harus lebih menggali lebih dalam sebenarnya apa sih jati diri saya yang sebenarnya. Yang harus dilakukan adalah bisa digali lebih dalam dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai. Ya, salah satunya mungkin tadi dengan cara me time, kemudian melakukan hal-hal favorit Anda seperti hobi Anda, mau bernyanyi, mau main musik, atau mungkin mau bikin novel dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara lebih dalam mengenali tentang diri Anda. Dan berikutnya, setelah Anda melakukan berhenti membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, kemudian Anda lebih mengenal diri sendiri, melakukan hal-hal yang lebih baik, ada juga tahap yang keempat, yaitu memaafkan diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Kayaknya ini yang paling penting ya, yang paling penting, dan saya rasa ini adalah tahapan yang paling susah. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu memaafkan diri sendiri dan tidak semua orang bisa berdamai dengan masa lalunya. Tapi mau tidak mau, kalau seandainya kita ingin move on, kita mau melanjutkan hidup kita karena memang life is must go on, ya mau nggak mau kita harus melakukan tahap ini, yaitu memaafkan atas apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan tentu saja kita harus berdamai dengan masa lalu kita. It's not easy, dan mungkin gak akan saya bahas lebih banyak di sini, tapi itu harus kalian lakukan guys, untuk bisa tetap move on dan mencapai self-love secara utuh dan penuh.
Kemudian berikutnya, setelah tahapan yang paling susah tadi sudah Anda lalui, berikutnya adalah Anda harus berada dalam suatu lingkungan yang positif. Ya, tidak bisa dipungkiri, di semua tempat, di setiap Anda berdiri, setiap Anda beraktivitas, pasti Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sifatnya toksik atau berpengaruh buruk terhadap Anda. Nah, di sini adalah suatu tugas untuk melindungi diri kita sendiri terhadap pengaruh-pengaruh buruk orang tersebut. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah merasa orang tersebut membawa pengaruh buruk dalam hidup kita, ya berarti mau tidak mau kita harus membatasi berada di areal sekitar mereka. Kalau memang mereka adalah teman kerja kita, maka ya kita hanya berinteraksi sesuai dengan kebutuhan kerja kita. Tapi di luar dari itu, ya kita harus bisa membatasi diri kita untuk tidak sampai terpengaruh hal-hal buruk dari mereka. Dan ini adalah poin ke-6. Dari sekian banyak poin yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang saya sebutkan tadi, poin terakhir adalah memberikan reward atau hadiah atau semacam penghargaan bagi diri Anda sendiri ketika Anda sudah berhasil mencapai pencapaian tertentu. Jadi misal nih, hari ini saya mau mengerjakan tugas dari halaman 1 sampai halaman 10. Ternyata hari ini tidak sesuai dengan prediksi Anda. Anda hanya bisa menyelesaikan dari halaman 1 sampai halaman 5. Itu tetap suatu pencapaian, meskipun pencapaiannya tidak maksimal. Dan saya rasa Anda juga berhak untuk memberikan reward kepada diri Anda, semacam ya ucapan terima kasih bagi diri Anda sendiri. Terima kasih ya, kamu sudah berusaha sedemikian rupa dan juga sudah sangat bekerja keras untuk bisa mencapai titik ini. Dan saya rasa dengan Anda memberi reward pada diri Anda sendiri, kemudian Anda mengucapkan rasa terima kasih pada diri Anda sendiri, itu menjadi suatu bentuk self-love. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah ngobrol dari awal nih, makna dari self-love, kenapa kita harus self-love dan bagaimana kita harus mencapai self-love yang utuh dan juga penuh, tolak ukurnya bagi seseorang yang sudah melakukan segala bentuk upaya, bagaimana mereka akhirnya bisa dinyatakan bahwa oh ya, self-love mereka ini sudah utuh dan penuh. Ini dia. Jadi tolak ukur seseorang sudah mencapai self-love yang utuh dan penuh itu adalah ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa merasa itu merupakan suatu beban, kemudian juga sangat menghargai jerih payah hasil yang telah dilakukan tanpa harus merasa kenapa sih pencapaianku cuma segini aja, kenapa sih orang lain bisa mencapai lebih tinggi daripada aku sekarang. Itu adalah tolak ukur seseorang bisa mencapai self-love-nya dengan utuh dan juga penuh. Ketika Anda masih merasa terbebani dengan apa yang Anda lakukan, Anda masih merasa bahwa pencapaianku kok cuma segini-segini saja ya, itu artinya Anda belum mencapai self-love yang utuh dan penuh. Jadi itu adalah tolak ukurnya. Kalau misalnya saya boleh simpulkan, sebenarnya inti dari self-love itu apa sih? Inti dari self-love itu adalah rasa syukur. Bagaimana kita dapat bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih bisa bernafas, kali ini kita masih bisa berangkat kerja, berangkat sekolah, masih bisa bangun pagi, masih bisa makan dengan tenang, ya kan, meskipun dalam situasi pandemi yang seperti ini, itu adalah suatu inti dari self-love itu sendiri. Bahwa memang kita paham, apapun masalah yang diberikan Tuhan, itu pasti juga akan ada jalan keluarnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kenapa sih Tuhan ngasih aku masalah seperti ini? Kenapa sih Allah kok dikasih situasi dan kondisi yang seperti ini, tidak seperti teman-temanku yang lain? Jadi aku rasa ketika Anda sudah mampu menyayangi diri Anda sendiri, disitulah titik betapa Anda sangat bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan saat ini. Oke, dan ini adalah di akhir ceritanya. Saya rasa semua orang itu punya kemampuan untuk mencapai self-love yang utuh dan juga penuh. Tergantung dari kita mau nggak memahami diri kita, mau nggak mengenal diri kita, mau nggak menggali potensi kita. Dan tentunya yang terakhir, akhirnya kita mampu menerima diri kita, baik itu kekurangan ataupun kelebihan kita secara utuh dan penuh. Dan yuk kita mulai untuk mencapai self-love kita secara utuh dan penuh. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.